Sebelumnya sorry ya, Ra. Gue bukan pengen ikut campur sama masalah lo sama Davin. Tapi gue cuma pengen tahu aja, kenapa sih Davin bisa ngelakuin hal kemarin sama lo? Padahal nih ya, Davin yang gue tahu itu nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu, Ra. Sebenarnya cuma ada salah paham kecil aja sih, Sya. Cuma gue gak nyangka kalau reaksinya Opa Davin bakalan kayak gitu. Ya, gue tahu sih gue salah dalam posisi ini. Tapi gue udah coba jelasin kok sama Opa Davin. Tapi kayaknya Opa Davin gak mau dengerin penjelasan gue. Dan dia lebih milih untuk kasih jarak sama hubungan gue. Ra, gue yakin lo sama Davin itu punya kasih sayang yang tulus untuk satu sama lain. Gue ngomong kayak gini bukan tanpa alasan ya, Ra. Kan lo tahu sendiri, gue pernah ada di tengah-tengah hubungan lo sama Davin. Dan gue bener-bener kagum sama kekuatan cinta kalian. Dan gue berharap apapun masalah yang kalian hadapin, kalian tetap kuat untuk menghadapinya ya. Sya, apa menurut lo gue sama Opa Davin bisa saling bertahan buat ngejaga cinta itu? Ya, Ra, kalau Davin emang minta jarak buat hubungan kalian dan menurut lo itu bukan sesuatu yang tepat dan gak baik, lo bisa kok temuin Davin dan lo ngobrol sama Davin. Dan saran gue kalian tuh deep talk buat nyeritain masalah-masalah kalian. Gue yakin pasti hubungan kalian jadi baik, lebih membaik maksudnya. Gitu ya, Sya. Makasih ya, Sya. Udah ngasih pencerahan ke gue. Jujur masalah gue sama Opa Davin akhir-akhir ini jadi beban banget buat gue. Rara, ya kalau lo butuh temen cerita, lo butuh temen curhat, lo bisa kok datang ke gue. Jangan sampai lo nih stres, overthinking, gak bisa tidur. Jangan sampai ganggu pelajaran ya. Sekali lagi makasih ya. Sama-sama dong. Dengan lo ngomong kayak gini, gue jadi makin sadar. Ternyata masih banyak orang yang sayang dan peduli sama gue. Rara, banyak banget yang sayang sama lo. Ada teman-teman lo, ada gue. Jadi apapun masalah yang lo hadapin, jangan pernah merasa sendiri ya. Karena kita bakal selalu ada buat lo. Dan gue doain semoga masalah lo cepet selesai. Amin. Amin paling serius deh. Enggak ya, Sya? Sama-sama, gak boleh sedih-sedih, oke? Duh, mana ini ya? Aduh. Kan? Iya, Fa. Ternyata benar ya kata lo, Rifki ada di sana. Gue kasihan ya sama Rifki. Seharian mukanya ditekuk mulu. Ya dia sedih banget sih. Lo tahu kan, semenjak Michelle jadian sama dia tuh nggak pernah ditinggal sama Michelle. Tahu sendiri kan? Itu jadinya kayak gini nih, sekalinya ditinggal. Yaudah, nih. Mending sekarang lo balik, lo kabarin anak-anak biar gue coba ngobrol sama Rifki, gue hibur dia. Oke? Ya udah, gue balik ya. Oke. Nanti gue kabarin ya. Lepasin dulu. Ih. Kenapa dia? Kenapa? Sorry. Gue bohong soal itu. Gue sebenarnya mau nanya. Lo tau dari mana kalau Michelle mau pindah sekolah? Oh my god, seriously? Lo ngebohongin gue demi dapat informasi cewek gak penting itu? Tapi bentar, jangan bilang lo gak tahu soal info itu.
Rin, penting banget lo nanya soal itu sekarang, hah? Bukannya udah jelas jawabannya? Aduh, Aldino, licik Mahendra. Harusnya gini loh, lo gak perlu ngorek-ngorek informasi soal si cewek gak penting itu ke gue. Karena apa nih ya, maksud gue gini loh, masa iya sih fans berat kalah info sama rivalnya? Udah sekarang gini ya, gak penting gue dapet dari mana informasi Michelle mau pindah. Yang perlu lo tahu adalah, itu informasinya gak hoax. Jadi, selamat menerima keadaan. Ciao. Ah, si Arin rese banget sih, ha? Awas aja kalau dia tiba-tiba minta bantuan sama gue. Gak akan gue tolongin. Kayaknya Aldino benci banget sama Rifki. Dan, bentar, apa jangan-jangan dia sengaja deketin dan hasut gue buat manfaatin gue untuk merusak hubungan Michelle dan Rifki? Atau dia punya rencana lain ya? Makanya sebenarnya ada apa sih? Kenapa bisa mendadak pindah sekolah? Rifki Atila Pratama. Gue cari-cari kemana-mana, ternyata lo di sini. Fa, gue ngerasa apa gue ini tuh nggak penting ya buat Michelle. Kok lo ngomong kayak gitu? Ya. Buktinya kayak sekarang ini. Michelle bisa dengan mudahnya pergi ninggalin gue, padahal gue udah sempat mohon-mohon sama dia supaya dia nggak pergi ninggalin gue, tapi dia bisa semudah itu ninggalin gue. Rifki, lo tuh nggak usah so tau ya. Masa lo jadi kayak gini sih lo mikirnya? Lo mikir kalau hubungan Michelle itu nggak penting. Janganlah kayak gitu, Ki. Gue tahu banget Michelle itu sayang banget sama lo. Jangan so tau, ya. Gue kesel deh jadinya. Tapi maksud gue kalau hubungan gue dan gue penting buat Michelle, pasti kan dia berat banget gitu loh buat ninggalin gue. Tapi seakan-akan dia tuh kayak ya udah memang dia mau tetap pergi. Ya maksud gue juga kenapa sih takdir tuh bisa sekejam ini nggak ada ngabarin gue dulu kayak gitu. Kalau dikabarin kan gue bisa ada latihan dulu, belajar dulu sampai gue tuh bisa ikhlasin hati gue supaya gue bisa LDR-an dengan baik gitu loh sama Michelle, nggak kayak sekarang. Rifki. Sejak kapan sih, Ki? Takdir permisi dulu sama manusia? Ki, lo kan udah ada pengalaman sebelumnya sama Alicia. Harusnya nih, Ki, saat ini lo jangan ngebiarin pikiran-pikiran lo tuh yang jelek-jelek ini tuh masuk ke dalam diri lo. Ya, nggak bisa kayak gitu lo mikirnya. Yang harus lo pikirin tuh gimana caranya hubungan lo tuh baik-baik aja sama Michelle. Gitu loh, kayak waktu lo sama Alicia. Mamai, Iya sayang. beneran gak sih kalau Michelle itu bakalan pindah ke Aussie selamanya? Mamai, nona pacar. Kalau beta ngeliat Rifki ini seharian bengong, berarti kemungkinan berita itu betul adanya, Nona. Ya ampun, masa sih Mamai? Aduh, jadi gini ya rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kan aku baru dapat bestie baru, Mamai. Ya ampun. Mamai, beta punya nona pacar saja bisa merasakan hal seperti begitu. Apa kabar beta punya kawan Rifki ya? Pasti hatinya tuh sekarang toh seperti habis ditembak, terus hancur lebur, Nona. Ditambah lagi dikasih cuka. Mamai, pedih sekali. Mendingan kamu deket-deket dia ya Mamai, soalnya tuh kayak di film-film Mamai. Kalau orang galau terus pergi ke tempat tinggi, terus dia terjun ke bawah gitu, atau dia lari ke jembatan kan Mamai, terus dia lompat tuh ke danau atau sungai kayak gitu Mamai, atau enggak dia
ngelihat benda tajam terus dia Itu nggak mungkin, no. Mama, Rifki itu juga manusia, mau presiden, kepala negara IPS, apapun lah itu kalau namanya lagi galau melakukan. Sayang, no gitu. Nggak boleh gitu. Beta punya bapak negara Rifki itu toh, dia itu punya integritas yang paling kuat. Beta mau bilang sama Nona ya, kalau soal jaga-menjaga itu toh, kata orang dari kabel band akan tetap loyal, totalitas untuk akan menjaga Rifki itu.